Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, konsep gerak yang pertama itu ada kedudukan, ada jarak, dan juga ada perpindahan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kedudukan. Apa itu kedudukan? Posisi suatu benda. Ya, posisi suatu benda pada suatu saat tertentu terhadap suatu titik acuan. Yang kedua, jarak. Apa itu jarak? Jarak adalah panjang seluruh lintasan. Selanjutnya, perpindahan adalah jarak dan arah dari kedudukan awal ke kedudukan akhir atau selisih dari kedudukan akhir ke kedudukan awal. Next. Nah, untuk membedakan jarak dan juga perpindahan, yang pertama kita akan membahas tentang jarak dulu. Misalnya, saya berada di titik Y di sini. Selanjutnya saya berjalan sejauh 50 meter di sini. Ini 50 meter jarak saya. Setelah itu saya jalan lagi kembali selama 30 meter. Berarti bagaimana ini? Kalau kita menghitung jarak, tinggal ditambah saja. Kedudukan awal saya ada di Y, saya menuju perjalanan ke arah timur sejauh 50 meter. Nah, ketika saya sudah di sini, saya kembali lagi sejauh 30 meter. Berarti ditambah 30 meter. Berapa hasilnya? 80 meter. Ini merupakan jarak saya. Nah, kalau perpindahan, misalnya titik saya berada di Y menuju ke arah timur, dia 50 meter. Kemudian saya kembali 30 meter. Nah, perpindahan saya berarti berapa? 50, saya kembali lagi 30, berarti tinggal 20. Berarti dikurangi paham? Bisa membedakan jarak dan juga perpindahan? Bisa. Yang pertama kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau biasa kita singkat dengan GLB. GLB adalah gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus dengan percepatannya dia konstan. Contohnya apa? Ya, mobil yang berjalan dengan kecepatan tetap. Yang kedua, kereta api yang melaju. Nah, untuk GLB dia juga mempunyai rumus. Yang pertama, kalau misalnya kita disuruh menentukan kelajuan, berarti V sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Nah, keterangannya kalau V itu merupakan kelajuan. Satuannya apa? Ya, meter per sekon. Kalau S merupakan jarak yang ditempuh, satuannya meter. Kalau T itu merupakan waktu, satuannya sekon. Nah, untuk GLB ini dia mempunyai rumus. Yang pertama, apabila yang ditanyakan itu V atau kelajuan, berarti rumusnya jarak tempuh dibagi waktu tempuh atau S per T. Kalau misalnya yang ditanyakan itu tentang jarak, berarti tinggal kita tutup S-nya. S sama dengan V kali T. Kalau misalnya yang ditanyakan itu tentang waktu, berarti yang kita tutup apa? T. Berarti T sama dengan S per
V. Paham dari sini? Ada dua soal. Yang pertama, seorang anak mengendarai sepeda dengan menempuh jarak 10 meter dalam waktu 2,5 sekon. Berapa kecepatan anak bersepeda tersebut? Diketahui jaraknya dia berapa? 10 meter. 10 meter. Selanjutnya apa lagi? Waktu apa? T. T-nya berapa? 2,5 sekon. Yang ditanyakan apa? V. Berarti kita gunakan rumus yang gimana? V sama dengan S per T. S-nya berapa di situ? S-nya 10. T-nya berapa? 2,5. 10 dibagi 2,5 berapa? 4. Nah, kita tadi sudah membahas tentang GLB, gerak lurus beraturan. Yang kedua, kita akan membahas gerak lurus beraturan atau biasa kita sebut dengan GLBB. Apa itu GLBB? GLBB itu merupakan gerak suatu benda yang memiliki lintasannya itu lurus dengan percepatan konstan. GLBB itu ada dua, yaitu ada GLBB dipercepat dan juga GLBB diperlambat. Kalau yang GLBB dipercepat itu merupakan gerak yang kecepatannya bertambah secara teratur. Contohnya apa? Ya, ketika mobil menuruni bukit. Nah, dia geraknya dipercepat tetapi secara teratur atau kecepatannya konstan. Yang kedua, GLBB diperlambat. GLBB diperlambat itu gerak yang kecepatannya berkurang secara teratur. Contohnya, mobil yang direm. Nah, untuk GLBB dia juga mempunyai rumus A sama dengan VT. VT itu merupakan apa? Kelajuan akhir dikurangi V0. T kecil di sini merupakan waktu akhir, T0 merupakan waktu awal. Ini ada contoh, kalau kita disuruh menghitung tentang percepatan, Rini mengendarai mobil, mula-mula kecepatannya dia 10 meter per sekon. Kemudian dipercepat secara beraturan selama 15 sekon. Sehingga kecepatannya menjadi 35 meter per sekon. Hitunglah percepatan mobil Rini. Berarti cara menghitung kita yang pertama sama, diketahui apa? Rini mengendarai mobil, mula-mula kecepatannya 10 meter per sekon. Berarti berapa? V berapa? V0. V0-nya dia berapa? 10 meter per sekon. Selanjutnya, kemudian dipercepat secara beraturan selama, berarti ini apa? T. T-nya berapa? 15 sekon. Hingga kecepatannya menjadi 35 meter per sekon. Berarti dia kecepatannya VT-nya berapa? 35 meter per sekon. Yang ditanyakan di situ apa? Apa yang ditanyakan? A itu apa? Percepatan. Nah, rumusnya seperti tadi. A sama dengan VT dikurangi V0 bagi T, karena di sini waktunya hanya satu saja.
kita masukkan VT-nya berapa? 35 dikurangi V0-nya berapa di sini? Ya, ini 10 dibagi waktunya berapa? 15. 35 dikurangi 10 berapa? 25 dibagi 15 berapa? 25 dibagi 15 1,67. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.